Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Kita angkat pujian barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, tapi juga untuk setiap berkat yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Maka saat ini untuk mensyukuri segala berkat itu kami ingin beribadah kepada Tuhan di dalamnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami agar melalui firman Tuhan ini kami akan hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan yang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita membaca dalam Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, tema perenungan kita pada saat ini yaitu percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami rasa malu karena menaruh kepercayaan pada sesuatu atau seseorang yang ujung-ujungnya ternyata mengecewakan? Mungkin kita pernah percaya pada janji seseorang yang tidak ditepati. Atau mungkin kita pernah menggantungkan harapan pada pekerjaan, uang, atau kekuatan diri sendiri, namun akhirnya kita kecewa dan merasa malu karena semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Rasa malu adalah pengalaman manusiawi yang sangat menyakitkan, tapi hari ini firman Tuhan membawa kabar yang sangat menguatkan kita. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, melainkan janji yang pasti dari Allah sendiri karena sudah tertulis dalam kitab suci. Roma 10 secara keseluruhan berbicara tentang keselamatan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Ayat 11 menegaskan bahwa kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah dasar keselamatan. Kepercayaan ini bukan sekadar pengakuan lisan,
tapi penyerahan total hati kita kepada Allah. Percaya berarti membiarkan kehendak Tuhan untuk terjadi, bukan memaksakan kehendak kita untuk terjadi. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, Tuhan memberikan janjinya yang pasti, yang tidak akan pernah goyah, yakni bahwa Ia tidak akan pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Ini bukan janji bahwa hidup akan selalu mudah, tapi bahwa akhir dari iman adalah keselamatan dan kemuliaan bersama Kristus. Rasa malu akibat dosa, kegagalan, atau penolakan akan digantikan oleh kehormatan dan penerimaan dari Allah. Maka saudara-saudara, melalui firman Tuhan di hari ini kita semua terajak untuk yang pertama, tidak hanya sekedar mengaku percaya kepada Allah dengan mulut kita, tapi wujudkanlah rasa percaya kita pada Allah dengan hidup yang berkenan kepadanya lewat tindakan kita. Biarkan orang melihat Allah yang kita percaya itu melalui apa yang kita lakukan, apa yang keluar dari mulut kita, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hidup saling mengasihi. Pesan firman selanjutnya, percayalah terus kepada Allah sekalipun jalan di depan sana gelap, seperti tidak ada jalan keluar. Teruslah menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, meskipun doa-doa kita belum terjawab, sekalipun badai pergumulan tidak berhenti datang menerpa, karena pada akhirnya kita akan tahu bahwa dengan menaruh percaya pada Allah, itu berarti kita benar-benar berserah penuh pada kehendaknya dan rancangan-rancangannya, karena rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan ingatlah, pengharapan pada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena sampai detik ini Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Kami selalu menikmati begitu banyak berkat-berkat Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat itu. Teristimewa hari ini Tuhan telah menyatakan berkat-Mu dengan memperdengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan yang telah kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami semua yang sudah turut beribadah mendengarkan renungan harian keluarga di saat ini. Apabila saat ini ada saudara-saudara kami yang sakit, sementara bergumul, Tuhan hadirlah kepada mereka. Ingatkanlah mereka bahwa mereka tidak sendiri menghadapi pergumulan ini. Ada Tuhan yang akan memulihkan mereka, ada Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, ada Tuhan yang akan menguatkan mereka. Dan inilah kami Tuhan yang berdoa, akan kami aminkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom.